Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini renungan sekaligus tausiah sekaligus sambil berdoa bersama-sama. Ngaten nggih? Terus pokoknya campuran macam-macam, sing penting niat kula jenengan satu untuk sukses anak-anak kita. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Diulang lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau saya menyebut SDN Banyurip 3 sukses, yes, 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 Allahu Akbar, gitu ya. Siap ya? Jangan sampai salah. SDN Banyurip 3 sukses, yes, 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 Allahu Akbar. Tangannya diangkat aja sengkleh ngono. Loh, bukti semangat panjenengan itu bukti menunjukkan kalian akan sukses meraih masa depan. Allahumma amin ya. Dalam hadis qudsi, ana indadzoni abdi. Saya, kata Allah, tergantung bagaimana keyakinan sugesti hambaku. Allah sallallahu Muhammad. Saya ulang. SDN Banyurip 3 sukses. Yes, yes, yes. Luar biasa. Tepuk tangan kalian semuanya. Insyaallah. Oke, baik. Masya Allah, jamaah sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah. Nah, tadi yang saya sebutkan tentu sesuai dengan mimpi kalian. Bisa jadi lebih dari ini. Ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi teknokrat, ada yang jadi insinyur, dan sebagainya dan sebagainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentu setiap kita memiliki potensi. Ada yang ahli olahraga, ada yang ahli agama, ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli seniman, ada yang budayawan. Allahumma amin. Sukses semua, raih masa depan kalian di SDN Banyurip 3. Jangan lupa situasi seperti ini Bapak Ibu tolong sampaikan kepada masyarakat. Hanya satu SDN yang ada di Surabaya yang mengadakan acara seperti ini. Tepuk tangan SDN Banyurip 3, luar biasa. Halo saudara Muhammad. Yang bagus ya, ayo mulai malam. Halo saudara Muhammad. Alhamdulillah. Nah, oke. Nah, potensi itulah yang harus kita gali bersama anak-anak ya. Nah, di samping itu anak-anak, hati-hati memilih teman. Ya nak ya. Banyak sekali ketika SD rajin ibadah, rajin sholat, berakhlakul karimah. Nanti setelah SMP, bahkan SMA sampai ke perguruan tinggi, kalian akan bertemu berbagai macam teman dan sahabat kita. Itu hati-hati. Kualitas seseorang tergantung bagaimana dia bergaul dengan temannya. Ya. Nah, kali ini ya kita akan ditunjukkan, bahkan kalian sudah melakukan ini semua anak-anak ya. Sudah melalui bimbel, ada yang les privat, ada yang pengayaan, ada yang tryout bermacam-macam, sudah ditempuh semuanya. Ya, maka malam ini kalian diajak doa bersama, renungan bersama oleh Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru kita. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan untuk guru-guru kita yang luar biasa. Panjenengan semua, khususnya guru-guru kita, saya doakan panjang umurnya, sehat lahir batinnya, Amin. bahagia sekeluarga, lapang rizkinya, Amin. lancar urusannya, barokah dunia akhiratnya. Kita semua insya Allah calon-calon surga. Amin. Allahumma amin. Nah, oleh karena itu tinggal kita menikmati saja, gitu. Jadi anak-anak tidak perlu terlalu panik, hadapi ujian dengan asik, naik perlu seakan-akan kita sedang piknik, naik mobil full musik, ditemani mama kita yang cantik seperti Saskia. Astagfirullahaladzim. Perejengan anak jenengan. Artinya apa? Jangan terlalu stres anak-anak, jadi monggo lah, karena itu memang sudah romantika kehidupan. Perjalanan orang sekolah itu ya seperti itu. Jangan sampai ada anak-anak yang stres gara-gara mau ujian, mau ulangan. Itulah perjalanan hidup.
Sama dengan bapak kepala sekolah, apa terus ujug-ujug dari kepala sekolah? Boten. Dulu sekolahnya juga sampai tangisan barang. Zaman kecilan saya dulu ya Pak ya, ketika ada anak yang nakal sedikit langsung dipukul sama gurunya. Sekarang malah tidak ada. Ya, dulu Masya Allah tangan disuruh begini, dipecut sama apa itu, penjalin atau apa, rotan atau apa itu. Sekarang tidak ada. Kalian harus bersyukur sekarang guru-guru kita ramah-ramah, ya. Ini cantik-cantik, yang ibu ini seperti ini guru apa wali murid ini? Oh guru, kayak Sofia Lajuba ya Allah. Alhamdulillah. Sing bojo ini kayak Evita Mala ya Allah. Memang Evi nggih, Evita Mala mirip kok nggih. Saya kan Roma Irama. Ya, hadapi dengan asik, ya. Nah ini anak-anakku semuanya, ya, Masya Allah, terlalu jauh ya ini komputernya ya. Rasulullah Muhammad. Nah, artinya jalanilah hidup kita dalam bersekolah, ya kan, dengan penuh rasa syukur, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang tuh kalau bersyukur ditambah nikmatnya sama Allah, senyumnya diperbanyak, jangan merengut, cemberut, betutut, raine ciut, persis curut ngentut. Naudzubillah, masa Allah curut ngentut. Gurune kaya ngicengan ngono. Allah selalu Muhammad. Ya, hadapi dengan senyuman ya. Tentu insya Allah akan mendapatkan keistimewaan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, adik-adikku semuanya, anak-anakku yang berbahagia. Laptopnya di mana nih komputernya ini? Oh di sana. Nah sebetulnya ini ada filmnya sayang, tapi nggak usah disetelkan. Intinya kita perkuat percaya diri, jangan minder, ya. Anak-anak kalian tahu nggak? Yang bicara di depan kalian ini apa disangka terus saya ini Pak jadi kiai, jadi ustadz, jadi mubalek, jadi dai? Boten. Biyen saya ingat betul ketika ujian kelas 6 itu matematika, alhamdulillah nilainya 4. Naudzubillah. Padahal waktu itu nilai 4 sudah termasuk gak naik kelas. Tapi berhubung agamanya nilai 100, itulah yang menunjukkan bahwa anak kita punya potensi sendiri-sendiri. Sejak kelas 4, 5, 6 itu saya sudah bisa bahasa Arab. Tata bahasa Arab sudah tahu. Tapi sekarang malah Arab paling genah. Ya Allah, alhamdulillah, percaya diri ya. Coba kacang ini ya kan. Ini kan apa ini Nak ya? Apa itu? Kacang hijau ya kan? Kacang hijau itu kan kacang yang paling kecil di antara kacang yang lain. Kadang-kadang dia merasa minder ketika ketemu dengan kacang tanah, ya kan? Selalu terhidangkan di depan meja-meja yang istimewa. Dia sempat minder, tapi ternyata dengan kepedean kacang hijau ini bisa berada di warung-warung istimewa. Ada bubur kacang hijau, ada gulai Maryam juga pakai kacang hijau. Itu seperti itu. Bahkan kecambah juga kacang hijau. Alhamdulillah, dengan percaya diri tapi tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengantarkan kalian semua menjadi anak-anak sukses di masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Berikutnya. Nah ini ya. Maka prinsip kita adalah ujian nasional pasti bisa. Yes. Bisa ya? Yes-nya tangannya diangkat semua. Yes, gitu ya. Ujian nasional pasti bisa. Yes. Masya Allah, tepuk tangan luar biasa. Ya, oke. Anak-anakku semuanya, ini ada film-filmnya nih semuanya. Gimana ya? Oke, siap ujian. Nah ini tip-tipnya sekarang ya. Jangan hanya teori tapi prakteknya. Kiat-kiatnya untuk sukses meraih ujian nasional, ujian sumatif, ujian akhir sekolah, apapun namanya ya anak-anak ya. Masya Allah. Yang pertama kita perhatikan 9 tips sukses menghadapi ujian.
Satu, batasi main HP. Bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Apalagi kecuali kalau gadgetnya dipakai untuk belajar anak-anak. Kalau HP-nya untuk mainan, apalagi hanya lihat TikTok, ya disuruh belajar ibunya malah bilang gara-gara korban TikTok. Ditanya gurunya, 2 tambah 2 berapa? Kamu nanya. Masya Allah, sama gurunya langsung ente, kadang-kadang ente. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini kurangi, batasi main gadget. Maaf anak-anak, ibu-ibu, saya sekedar cerita. Anak saya ini yang pelekendut gembul ini sekarang terkenal Gus Gembul kalau ceramah, ya. Ini ngentak-ngentai beras. HP-nya insya Allah ada 2 plus 3 miliknya sendiri. Kenapa? Karena yang pegang IT-nya dakwah-dakwah saya. Dan itu pun ternyata setiap HP selalu kita batasi anak-anak kita. Jam sekian sampai jam sekian HP harus ditaruh di depannya abad. Ya. Dan tidak ada HP yang dikunci. Ya. Tidak ada HP yang dikasih apa itu namanya? Pas. Ya pin Pinocchio. Ya, nggak boleh ada. Kalau sampai dilanggar langsung tak sita. Jadi HP saya belikan semua, HP-nya canggih-canggih. Yang kakaknya yang tahfidz Al-Quran 30 juz tak kasih hadiah iPhone sama tak belikan NMAX. Itu saya sih, sebabnya apa? Ahli Quran insya Allah nanti yang akan mengajak kita memberikan mahkota di surga. Allahumma amin. Yang kakaknya, yang mbaknya sudah kerja di TV 9 Freeland dan sekarang di rumah sakit swasta besar di Surabaya. Itu Masya Allah sama, saya berlakukan sama. Jam sekian sampai sekian HP harus dikumpulkan, kecuali ada kepentingan. Itu. Nah, kira-kira anak-anak bisa apa tidak? Bisa enggak? Bisa. Minimal menghadapi ujian ya nak ya. HP kalau perlu mulai malam ini HP nanti dikumpulkan ke ibunya. Wes, gini, mama, papa, mulai saat ini saya nggak mau main HP lagi. Tolong HP ku dijual atau digadekan. Yang enggak lah ya Mas ya. Enggak, insya Allah enggak. Dibatasi saja. Gitu ya Mas ya. Dibatasi, hati-hati, mawas diri terhadap HP yang kadang-kadang tidak semua baik untuk kita nikmati. Gini apa mboten? Kadang-kadang nuwun sewu tidak sengaja mau buka pelajaran googling, ya browsing tugas dari gurunya, muncul pikiran-pikiran gambar-gambar gak genah. Ana kucing kecepet tong barang yang muncul. Naudzubillah min dari ya anak ya. Nih 9 tip. Kalau 9 ini kalian bisa melaksanakan, saya jamin sukses masa depan kalian. Ya. Yang kedua, nih, stop media sosial, baca bohong, WhatsApp, ya kan? Nah, dan macam-macam lah ya. Kemudian apalagi main game. Yang biasa main game tolong berhenti mulai malam ini, karena game itu membuat kita kecanduan anak-anak. Ya, kadang-kadang ada yang emosi karena PDW, HP dhewe dibanting-banting dhewe gara-gara main game kalah. Ya. Oke, berikutnya nonton TV insya Allah sudah jarang ya nak ya. Ya udah jarang nonton TV. Kemudian latihan soal. Nah, latihan soal tapi dengan santai. Ya, dengan enjoy di depan rumah sambil ngeteh, sambil makan gorengan, ote-ote, undi-undi, cemblem, ya kan? Nah, itu sambil ini. Kemudian dekatkan diri dengan Allah, tadi sudah ya. Jaga jaga kesehatan jasmani, ya, tidak kalah pentingnya. Nah, ini nanti minta maaf di akhir acara nanti saya akan menyaksikan di antara kalian, ketulusan kalian malam ini disaksikan oleh Allah. Apalagi di lapangan terbuka. Salah satu doa yang mustajabah anak-anak di samping bulan Syawal adalah ketika sedang berada di lapangan terbuka. Makanya sengaja sama Bapak Ibu guru tidak dikasih atap.
Kalau hujan bagaimana? Ya dihujani. Mau hujan itu rahmat, alhamdulillah. Paling ya basah itu aja. Ya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak hujan, nggih. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf yang setulus-tulusnya kepada orang tua. Bisa jadi kegagalan kita karena dosa-dosa kita kepada orang tua kita. Nah, terus berdoa dengan khusyuk ya. Banyak berdoa. Oke, 9 tips menghadapi UN. Sekarang 6 tips saat ujian. Nah, ini ketika ujian, ketika ulangan ya. Yang pertama, tenang, jangan gopoh. Woles bro. Ya, woles, nggak usah gopoh apean, nggak usah, oke? Kemudian, nah ini bangun subuh. Siapa yang biasa bangun subuh? Nah, tolong ya bangun subuh mulai sekarang. Malam ini nanti subuh tidak ada yang subuhnya kesiangan. Oh, sholat subuh kok jam 9. Ini ada diganti usolli fardhu subuhi kawanan rakaat lillahi ta'ala. Ya, terus persiapkan alat tulis. Yang keempat, tumbuhkan percaya diri ya. Bismillah, siap melangkahkan kaki dengan membaca doa keluar rumah. Bagaimana doa keluar rumah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Ini apa sih? Doa keluar rumah. Allahumma barik lana fima. Apa yang betul? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula. Sabda Rasulullah, barang siapa yang ketika keluar rumah membaca doa ini akan dijaga oleh Allah. Seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari bencana, mara bahaya dan musibah yang melanda selama dia keluar rumah. Alhamdulillah. Coba diulang lagi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nah, ya, oke. Ada juga doa ibu ketika Ananda sedang ke sekolah, ibu jangan ditinggal rumpi, no secret, itu ya. Panjenengan sholat duha minimal 2 rakaat di rumah, kemudian baca alam nasroh 7 kali, kemudian fatihah kepada Rasulullah, membaca Rabbi srohli sebanyak 21 kali. Nyuwun datang Allah, ya Allah lancarkan anak saya dalam mengerjakan ulangannya. Terus ngoten Bu, jenengan jangan hanya titip saja kepada guru-gurunya. Kasihan nih guru-gurunya nih, kacang-kacang semua. Nggak ada yang gemuk sama sekali di sini, kecuali yang gemuk. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Ini ibu ini malah kayak binting suntuk sate. Sinten Bu namanya Bu? Oh, ini kita Mirzani ya Allah. Oke, alhamdulillah. Jadi gitu anak-anakku semuanya ya. Jadi tolong tumbuhkan percaya diri. Lalu kemudian yang kelima nih, seragam rapi dan harum. Kenapa pakai harum segala? Harum-haruman, wangi-wangian itu anak-anak dicintai malaikat ya. Sebaliknya orang yang baunya lebus, apek, membuat dada sesek, apek, ya, itu dikerubuti jin setan, jin eprit, koprat kaprit, ya, akhirnya babi ngepet, mencret, kampret, naudzubillah. Ya, termasuk malaikat Israel. Loh, dalam malaikat Israel gimana Pak? Malaikat Israel dalam rangka menahan diri untuk tidak mencabut nyawa kita. Gitu loh Ustaz, zamanku yang ngono pisan. Allahumma Muhammad. Ya, nah berdoa sebelum mengeluarkan soal. Ya, anak-anak saya bacakan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan beli apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah qulubana wa yassir umurana wasabbit aqdamana wa ansurna alal qaumil kafirin birahmatika
Ya Arhamar Rahimin. Sudah bisa belum? Belum bisa? Wes karepmu. Yes, kok tak tuliskan, tak kirim ke Ustadz, ya? Baik, itu anak-anakku semuanya. Nah, setelah ujian selesai, ada juga 4 tips setelah ulangan, setelah ujian. Yang pertama, tolong jangan coret-coret, bajunya jangan dibuang, boleh disumbangkan, ya. Kemudian bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sudah selesai ulangan, ya kan. Kemudian rehat sejenak, bersiap untuk melangkah ke jenjang berikutnya, mencari sekolah yang favorit yang kalian inginkan bersama. Baik anak-anakku semuanya, ini untuk yang terakhir, ya. Di balik kesuksesan kita ada orang-orang yang berjasa kepada kita. Nih, sudah bicara. Nih. Ada orang-orang yang berjasa kepada kita, antara lain guru-guru kita, orang tua kita, ya kan? Guru-guru kita yang sampai meninggalkan keluarganya untuk kita semuanya, anak-anak, mengajarkan kita, ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada orang tua yang membimbing kita, ya, nih seperti ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak SDN Banyurit 3, kita doakan sukses semua. Amin, amin. Ke jenjang selanjutnya, di negeri atau yang favoritnya. Amin, amin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. ya. Salatullah Salamullah ala yasin. Habibillah. Ya, anak-anak semuanya sudah, nggak ada yang bagi-bagi lagi, nggak ada deh, nggak ada yang bagi-bagi duit, nggak ada yang bagi-bagi jajan, nggak ada yang bagi-bagi angpau, nggak ada ya. Lebarannya sudah berlalu ya, walaupun masih Syawal, kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, tadi kita di situ disaksikan betapa sukses tidaknya anak-anak tergantung bagaimana ridhonya orang tua. Dan ingat, orang tua kita untuk anak-anak kelas 6 ada 2. 1 orang tua kandung, 2 guru-guru kita yang mengajarkan kita. Sama halnya ketika kalian berani sama gurunya, ini salah satu bagian yang menghambat cita-cita kalian. Apalagi kepada orang tua kalian. Anak-anak, mungkin kita selama ini sama orang tua masih bersikap kasar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fala taqul lahuma uffin, mengatakan uff saja tidak boleh, saja tidak boleh. Nah, kita sering membentak orang tua kita. Disuruh belajar kadang-kadang bilang ibunya cerewet. Nauzubillah, jangan ya nak ya. Mungkin ada yang pernah seperti itu. Orang tua kita pasti memaafkan. Orang tua pasti menyayangi. Tapi bagaimanapun juga kita malam ini mohon maaf kepada orang tua kita. Gitu ya nak ya. Kita untuk itu kita bersama berdoa. Setelah berdoa, nanti kita sungkeman sama orang tua kita, ya, sungkem sama orang tua kita, salim sama orang tua kita, dicium tangannya. Orang yang mencium tangan orang tuanya bagaikan mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Orang tua yang tidak bisa hadir karena ada uzur, anggap saja guru kalian adalah wakil dari orang tua kalian. Ya Bu ya, mana yang ibu guru? Ini ya, panjenengan ibu guru juga nggih. Panjenengan juga, insya Allah ini. Tapi mirip kok ya, kayak anak kandungnya ya. Iya, insya Allah ibu. Panjenengan mana anaknya? Oh inilah bapak. Oh bapak ibu hadir, masya Allah barokah ya pak ya. Saya doakan. Siapa nih namanya dia? Sabian. Oh Nisa Sabian. Bagus ya, Nisa Sabian. Oke.
Yang ini sama ibu ya. Oke, bapaknya nggak ada, nggak datang. Nggak ikut siapa? Nggak, takutnya ikut Sofia Lajuba gitu loh. Nggak hadir gitu ya wes, mudah-mudahan barokah semua gitu. Jadi semuanya monggo bersama-sama kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, tolong suasana hening, tidak ada yang main tangan, kecuali tangan kita diangkat, kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tadi istighosah yang kita baca sebagai pengantar untuk permohonan kita. Kita memuja kepada Allah, kita memuji kepada Allah, lalu pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus sallallahu, ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, mudahkan ujian dan ulangannya anak-anak kami kelas 6 SDN Banyurik 3 ini. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kedua orang tua kami. Ya Allah, sehatkan guru-guru kami. Ya Allah, guru-guru kami yang mengajarkan ilmu kepada kami dengan tulus ikhlas meninggalkan keluarganya untuk kami. Ya Allah, orang tua kami yang susah payah siang malam memperhatikan cita-cita kami. Ya Allah, barokahnya sholawat ini ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ijabahi segala permohonan kami di tempat yang lapang ini ya Allah. Betapa kami menghadirkan hati kami untuk menghadap-Mu ya Allah, bersama dengan murid yang luar biasa ya Allah. Ya Allah, dengan setulus hati kami ya Allah, dengan barokahnya Rasulullah, dengan sholawat Jibril ini ya Allah, disaksikan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu ya Allah, malaikat Jibril yang menjadi simbol kecerdasan anak-anak kami di SDN Banyurik 3 ya Allah. Ya Allah, sukseskan langkah-langkah anak-anak kami ke depannya ya Allah. Lancarkan segala usaha guru-guru kami. Jadikan ilmu yang diberikan kepada anak-anak kami menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang bermanfaat untuk dunia mereka, untuk dunia akhirat anak-anak kami, siswa-siswi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah kami Ramadan berpuasa, malamnya tarawih bersama, lapar dan dahaga kami lakukan ya Allah. Di bulan Syawal ini ya Allah, kami mohon kehadiran-Mu di saat-saat mustajabah ini ya Allah, agar anak-anak kami insya Allah ibadahnya semakin istiqomah. Ya Allah, berbakti kepada guru-gurunya, taat hormat kepada orang tuanya. Ya Allah, kami akan menangis bersungkem di hadapan orang tua kami sampai benar-benar mendapatkan ampunan dan maafnya orang tua kami, agar mencerahkan pandangan kami, melancarkan usaha kami, dan melapangkan jalan kami ke depan ya Allah, agar anak-anak kami SDN Banyurik 3 kelas 6 ini sukses semuanya, sukses dunia akhiratnya, guru-gurunya, mulai kepala sekolah, tenaga pendidiknya, dan orang tuanya ya Allah. Insya Allah keberkahi barokah fiddin dunia wal akhirah biridhaillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu